Kasus hilangnya orang-orang di hutan dan tempat-tempat wisata alam adalah hal yang sering terjadi. Kemungkinan orang tersesat di rimbunnya pepohonan sangat mungkin terjadi, apalagi jika orang yang hilang tidak memiliki pengalaman atau bekal survival untuk hidup di alam bebas. Seperti yang kita ketahui, faktor penyebab hilangnya orang-orang ini bisa jadi karena banyaknya hewan buas yang mematikan, keadaan tanah yang curam, dan cuaca yang ekstrim bisa menjadi peluang besar bagi siapapun. Wisatawan, pendaki, pemburu, basically siapapun yang masuk ke dalam hutan bisa dan berpotensi mengalami kecelakaan hingga tidak bisa mencari pertolongan atau sulit untuk ditemukan. Gue mencoba mencari angka pasti seberapa banyak kasus orang hilang di hutan di Indonesia, tapi tidak menemukan jawaban. Jadi gue mencoba untuk melihat data dari Amerika yang menyatakan bahwa sebanyak 600.000 kasus orang hilang terjadi setiap tahunnya di hutan-hutan di Amerika. Namun, 89 hingga 92% dari mereka selalu berhasil ditemukan dalam keadaan hidup maupun meninggal. Namun, jumlah pasti orang yang masih menghilang di hutan tidak pernah terpantau. Kasus orang hilang memang sangat jarang dikaitkan apabila tidak ada bukti bahwa korban yang hilang memiliki indikasi kejahatan dan berlaku sama dengan korban lainnya. Sampai akhirnya, seorang mantan detektif yang bernama David Paulitz bertemu dengan seorang ranger atau penjaga taman di salah satu national park di Amerika. National Park ini adalah istilah untuk hutan kawasan alam yang dilindungi oleh pemerintah Amerika. Ranger yang tidak sengaja bertemu dengan David saat David sedang melakukan sebuah observasi di salah satu national park, mengobrol dengan David, dan saat mengobrol ia mengetahui latar belakang David yang ternyata pernah bekerja di bidang hukum selama 20 tahun dan juga seorang detektif polisi di San Jose, pernah bergabung dengan SWAT team, divisi patrol, polisi jalanan, dan bahkan pernah bergabung dengan beberapa divisi detektif selama 16,5 tahun. Dan ranger ini akhirnya tertarik untuk menceritakan kebingungannya ke David tentang orang-orang yang hilang secara misterius di hutan tanpa jejak sama sekali. Berharap David bisa memberikan sedikit kejelasan dan jawaban karena si penjaga ini sangat-sangat terganggu dengan keadaan kasus-kasus yang membuatnya berpikir hal-hal ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Berharap David bisa memberikan jawaban yang masuk akal. David lalu mencoba menyanggupi untuk mencari jawaban atas pertanyaan si ranger. Awalnya ia melakukan investigasi biasa, namun semakin ia mengetahui dan meneliti sebuah kasus, semakin ia terjebak dalam rabbit hole yang membuatnya semakin penasaran dan sangat tertarik untuk mencari kebenaran dan jawaban yang sama. David bahkan melibatkan ahli-ahli ternama dan orang-orang yang secara langsung terlibat dalam investigasi kasus-kasus orang hilang yang aneh ini. Dan ia tidak pernah menyangka satu pertanyaan dari ranger yang tidak sengaja ia temui ini akan membuat David terjebak selama 10 tahun hingga saat ini masih mencari jawaban. Ia terbang ke banyak kota, melakukan diskusi, memberikan seminar, bahkan menulis buku dan terus berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, David malah mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Ia terjebak dalam 1.200 kasus yang membuatnya tercengang hingga ia hanya bisa berkata, hanya hal-hal yang belum kita ketahuilah yang bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Inilah Missing 411. Welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 2015, Thomas Masick, 82 tahun, beserta 3 temannya yang juga berumur 80 tahunan, beserta 3 anak muda yang salah satunya anak Thomas sendiri bernama Rob, pergi untuk melakukan camping dan berburu yang selalu mereka lakukan setiap tahunnya. Pada tanggal 25 November 2015, Thomas dan rombongannya pergi ke Lily Pond Road, Albany, New York, di sekitar Danau Brandt yang cukup dekat dengan rumah camping mereka. Jadi mereka memang memiliki rumah camping yang biasa ditinggali oleh 4 keluarga dan bisa ditinggali oleh 13 orang.
Dan meskipun memang setiap tahunnya mereka pergi memburu, mereka belum pernah memburu di area Danau Brand ini. Dan Sid Sharpie, teman memburu Thomas yang sudah selama 20 tahun berteman dan memburu bersama, mengajukan untuk mencoba tempat baru ini. Kegiatan outdoor seperti camping, memancing, dan berburu memang sudah menjadi bagian besar dari kehidupan Thomas yang dulunya merupakan Airborne Ranger, atau bisa dibilang tentara Amerika Unit Elite Special yang bertugas untuk berperang secara langsung di medan-medan peperangan dimanapun mereka dikirim, mengatur penyerangan dari udara, membebaskan tahanan perang. Intinya ia adalah orang yang memang sangat berpengalaman di dalam kondisi-kondisi berbahaya, mulai dari bertarung, bersenjata, dan bertahan hidup di alam liar. Kehebatannya dalam bertarung dan menggunakan senjata diketahui oleh banyak orang karena ia juga mengajari anak-anak muda di sekitarnya cara menggunakan senjata yang benar. Thomas bahkan kehilangan salah satu matanya saat ia menjadi tentara akibat ledakan bubuk peledak dan memiliki setidaknya 159 jahitan di tubuhnya beserta luka-luka yang malah membuatnya semakin bijak dan membuktikan ketangguhan dan kehebatannya serta kecintaannya dalam memburu. Hari itu saat mereka berburu, mereka datang dengan mobil truk dan anehnya, mereka tidak melihat adanya hewan buruan dan mereka kebingungan bagaimana bisa tidak ada rusa, kelinci, bahkan burung pun tidak terlihat. Dan saat itu mereka merasakan kesunyian yang tidak enak, hingga mereka memutuskan untuk mencoba berburu dalam waktu 3 jam saja. Karena tidak satupun hewan terlihat, mereka memutuskan untuk berpencar. Keempat orang tua, termasuk Thomas, bertugas untuk menunggu dan berpencar di pepohonan di sekitar mobil truk mereka. Sedangkan 3 anak muda yang salah satunya Rob, anak si Thomas, turun ke hutan di bawah bukit. Rencananya adalah ketiga anak muda ini akan mencoba mencari dan menakuti rusa-rusa yang ada di bawah bukit agar rusa-rusa ini berlari ke atas untuk diburu oleh para orang tua yang sudah berpencar untuk mengawasi. Namun karena selama 3 jam itu tidak ada satupun hewan yang terlihat, mereka kembali berkumpul. Tapi Thomas tidak kunjung datang, meskipun waktu mereka sudah lewat dan hari mulai gelap. Saat itu tidak ada yang merasa panik, karena seperti yang gue bilang, Thomas ini adalah seorang pemburu yang sangat berpengalaman. Namun Rob sempat menelpon ibunya, Beverly, untuk mengatakan bahwa ayahnya hilang. Tapi ia berkata pada ibunya untuk tenang saja, ayahnya pasti akan segera ditemukan. Karena Rob memang yakin Thomas pasti akan segera ditemukan. Terakhir kali sebelum hilang, Thomas menggunakan jaket kamuflase dan topi merah sambil membawa beberapa snack, salah satunya permen, radio walkie-talkie, senjata rifle, bahkan saat ia berjalan ia selalu memegang bow hunter di tangannya bersama banyak anak panah. Rombongan Thomas lalu mencoba untuk menembakkan beberapa peluru ke langit sebagai tanda tempat mereka berkumpul dan berusaha untuk memberi sinyal untuk Thomas in case Thomas memang tersesat. Meskipun mereka sebenarnya cukup bingung kenapa Thomas bisa tersesat karena seharusnya Thomas tidak berjalan jauh. Menurut kesaksian Sid, mereka memang sempat mendengar sebuah bunyi yang cukup kencang dan sangat aneh. Namun bunyi ini sangat cepat sehingga mereka tidak terlalu memikirkan bunyi ini. Namun setelah Thomas seharian tidak ditemukan, mereka mulai berpikir mungkin sesuatu yang buruk terjadi pada laki-laki ini. Malam itu 3 orang tidur di dalam truk tempat titik mereka berkumpul berharap Thomas akan kembali. Sedangkan 3 orang lainnya kembali ke rumah camping mereka berharap Thomas akan kembali ke rumah itu. Namun Thomas tidak pernah terlihat lagi. Hingga besok harinya saat mereka tetap tidak bisa menemukan Thomas, mereka akhirnya menelpon polisi dan melaporkan Thomas yang hilang. Perasaan mereka semakin tidak enak saat melihat banyak ranting-ranting yang berjatuhan dan terpotong-potong di sekitar mereka, dan mereka tidak yakin kenapa hal ini bisa terjadi, karena pada saat itu hampir tidak ada hewan buas. Jadi, kenapa ranting-ranting ini bisa jatuh dan terpotong? Pencarian besar-besaran segera dilakukan oleh tim SAR bersama beberapa petugas dan sukarelawan dilengkapi dengan helikopter dan radar infrared.
Sekitar 50 hingga 60 tenaga ahli menyusuri hutan dengan metode jaring laba-laba, yaitu metode di mana mereka menandai semua area yang sudah dicari. Namun, hari itu saat pencarian baru saja dilakukan, cuaca yang tiba-tiba terik dan panas diguyur oleh hujan yang sangat lebat, hingga pencarian harus dihentikan dan kemungkinan berpotensi menghapus jejak yang ada. Besok harinya, 2 agen FBI datang ke lokasi untuk menyelidiki kasus hilangnya Thomas. Kalau kalian belum tahu, FBI tidak pernah menyelidiki kasus orang hilang dan hanya terlibat dalam beberapa kasus hilangnya anak-anak kecil di bawah 12 tahun. Itu pun kalau kasus ini memang tergolong kasus spesial. 2 agen FBI ini tidak mau memberikan informasi apapun pada siapapun, bahkan polisi. Mereka hanya memberitahu istri Thomas bahwa, quote, ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Tapi mereka tidak bisa memberitahu apa sesuatu itu hingga mereka menemukan bukti. Hingga sekarang tidak ada yang tahu kenapa FBI turut ikut tangan dalam kasus hilangnya Thomas. Dan kenyataan bahwa FBI ternyata memang sudah memantau kasus orang-orang di hutan dengan kejadian yang hampir sama persis dengan kasus hilangnya Thomas sejak tahun 1960-an, menandakan sepertinya FBI memiliki dugaan dan teori tentang apa yang terjadi pada Thomas dan orang-orang yang menghilang secara misterius seperti Thomas. Membuat polisi bertanya-tanya, why? Hingga hari ini tidak satupun barang yang dimiliki Thomas bisa ditemukan. Tidak ada satupun bungkus permen yang terjatuh. Tidak ada satupun anak panah yang juga ditemukan. Bahkan topi merah yang bisa dengan mudah jatuh apabila something memang terjadi pada Thomas juga tetap tidak ditemukan. Tidak ada jejak dan tidak ada bau apapun yang bisa di-tracking oleh para anjing pelacak. Thomas seolah menghilang dalam waktu 1 detik dan tidak meninggalkan jejak apapun. Pada 26 November 2015, secara resmi pencarian Thomas dihentikan, meskipun kasus ini tetap dianggap sebagai kasus aktif, karena tidak ada penemuan apapun dan tidak ada petunjuk apapun yang bisa ditemukan lagi. Menurut istri Thomas, ia yakin jika Thomas memang tersesat, laki-laki ini akan mencoba melakukan sesuatu, seperti memotong sedikit bagian pakaiannya untuk menggantungkannya ke pohon sebagai sebuah tanda bahwa ia tersesat, atau menjatuhkan sesuatu yang bisa menandai jejak dan meninggalkan atau memberitahu orang-orang bahwa ia sebenarnya mencoba untuk mencari jalan keluar. Karena Thomas sudah biasa bermain di hutan sejak ia kecil dan ia sangat-sangat terlatih untuk bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Thomas sebaliknya sering mengatakan pada istrinya, hal yang paling ia takutkan adalah menjadi korban kejahatan. Bagi istrinya, siapapun atau apapun yang terjadi atau melakukan sesuatu pada Thomas pasti sangat cepat dan mungkin tidak sendirian, sehingga suaminya tidak sempat untuk melakukan apapun atau memikirkan sesuatu yang bisa memberikan jejak untuk para orang yang mencarinya. Hingga sekarang, anjing peliharaan Thomas masih setiap hari duduk memandangi jendela di dapur mereka, menunggu Thomas untuk pulang. Dan setiap hari, Beverly, istri Thomas, selalu terfikirkan tentang apa yang terjadi pada suaminya. Kasus hilangnya Thomas adalah satu dari ribuan kasus yang termasuk dalam investigasi David. Dalam rentang 10 tahun, David meneliti 1.200 kasus orang hilang dan menjadi orang yang pertama kali menyambungkan dan membandingkan kasus-kasus ini secara bersamaan. Proyek mencari jawaban atas orang yang hilang dalam situasi yang sangat aneh di hutan ini disebut dengan Missing 411. Namun tidak semua kasus orang hilang di hutan yang bisa dikategorikan dalam kasus Missing 411. Missing 411 biasanya memiliki karakteristik seperti berikut. Point of separations, di mana orang yang hilang awalnya masuk ke dalam hutan bersama orang lain dan memutuskan untuk berpencar sendirian. Time of disappearance, waktu kejadian orang hilang sering terjadi
di siang hingga sore hari. Boulder Fields. Korban biasanya ditemukan di atas bebatuan, khususnya batu granit, yang akan kita bahas nanti. Near water. Lokasi terakhir korban sebelum menghilang berada di dekat air, seperti sungai, danau, atau laut. Weather event. Cuaca berubah secara tiba-tiba saat seseorang menghilang atau saat pencarian baru saja dilakukan. Awalnya cuaca sangat bagus atau terik, namun saat pencarian dilangsungkan, hujan tiba-tiba turun, berkabut, bahkan badai salju bisa tiba-tiba datang sehingga pencarian sulit dilakukan dan berpotensi menghapus jejak orang yang hilang. Disability or illness. Kebanyakan korban memiliki cacat fisik yang sangat terlihat atau memiliki gangguan yang sangat tidak terlihat, seperti tuli. Canine's contract. Anjing pelacak tidak bisa mencium bau orang hilang ini sama sekali. Found in area previously searched. Orang hilang yang berhasil ditemukan biasanya ditemukan di tempat yang sudah pernah dicari sebelumnya. Missing clothes. Pakaian atau sepatu korban biasanya ditemukan dalam keadaan yang aneh, seperti terlihat rapi atau ditemukan dalam kondisi yang sangat bagus, meskipun sudah lama terbengkalai dan terekspos di hutan. Unknown cause of death. Bila jenazah ditemukan, hasil autopsi tidak menemukan indikasi bahwa korban mengalami aksi kejahatan. Tidak ada bekas luka yang bisa membunuh orang itu, sehingga penyebab kematian dinyatakan tidak diketahui. Geographical clusters. Tiap area yang memiliki ciri-ciri kasus missing 411 tidak hanya punya satu kasus. Biasanya, area yang sama di mana kasus 411 terjadi memiliki 3 hingga 70 sampai 80 kasus missing 411 yang sama di daerah yang sama. 9 hari setelah Thomas menghilang, sebuah kasus pemburu lain yang juga hilang terjadi di sebuah area yang hanya berjarak 40 meter dari tempat di mana Thomas terakhir terlihat. Kali ini, pemburu yang hilang bernama Fred Drum, dan meskipun helikopter, drones, penyelam profesional, hingga kamera anti-air mencoba untuk mencari keberadaan Fred lewat udara, tanah, hingga bawah laut, sampai saat ini tidak ada satupun barangnya juga ditemukan. Keluarga Thomas Messick dan Fred Drum bersama-sama saling menguatkan dan juga berduka sebagai keluarga yang ditinggalkan tanpa kejelasan. Kemana kedua pemburu hebat ini pergi? Untuk menjawab pertanyaan ini, David akhirnya memiliki beberapa petunjuk. Tapi, petunjuk ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita untuk memikirkan dan masuk ke dalam hal-hal yang belum pernah terbukti memang ada. Dan kalaupun memang ada, akan membuat semua umat manusia mengalami histeria. Karena ternyata kebenarannya akan kita lanjutkan di video part 2 yang akan membahas kasus missing 411 yang jauh lebih aneh dan mengerikan, beserta beberapa legenda bebatuan, portal dimensi, kutukan, dan makhluk tak kasat mata. Investigasi Missing 411 adalah sebuah enigma yang sangat mengerikan, tapi tidak seharusnya kita tutup mata kita untuk mengetahui jawaban dan kebenaran, karena David Paulins tidak pernah memasukkan opini pribadinya, dan fakta yang ia ucapkan tidak pernah salah. David bahkan menjadi satu-satunya informasi data terpercaya yang bisa memberikan angka berapa banyak orang yang masih hilang dan belum ditemukan. Dan setidaknya ada sekitar 1.600 orang yang masih hilang tercatat dalam investigasinya. Banyak orang yang melakukan cross-check tentang penemuan dan fakta yang David sampaikan di semua buku dan diskusinya. Dan mereka semua bisa memastikan David benar-benar 100% hanya menyampaikan data valid dan memang mengajak kita semua untuk tidak menutup mata dan berpikir bersama-sama. Karena menurutnya, kalau otak diibaratkan seperti komputer, ribuan bahkan jutaan komputer yang bekerja bersama-sama akan bekerja lebih baik daripada hanya satu komputer yang bekerja. Hingga
Tidak ada satu orang pun yang bisa mencemooh lelaki ini, melainkan ikut berpartisipasi untuk bertukar pikiran dan fakta, serealistis hingga setidak realistis apapun itu. Mencari jawaban, kemana perginya orang-orang yang hilang di hutan secara misterius. See you guys on the next video. Stay sane for the next upcoming findings. And please, stay alive.